Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Negi Baroka, nomor induk mahasiswa 4121116 akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu tasawuf. Pengertian ilmu tasawuf itu dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, secara bahasa, ilmu tasawuf itu memiliki makna bulu domba. Kemudian secara istilah, ilmu tasawuf yaitu segala usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal keduniawian yang membuat kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan mensucikan batin kita, kerohanian kita, serta menjauhkan hawa nafsu yang menyesatkan. Baik, kemudian yang kedua ini ada sumber-sumber dari ilmu tasawuf. Ini ada 4. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran yang kita ketahui merupakan firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai sumber utama dari syariat Islam. Kemudian yang kedua itu ada hadis dan as-sunnah yang merupakan perkataan, perbuatan maupun takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu ada kehidupan para sahabat, di mana kehidupan para sahabat ini dijadikan pedoman juga bagi para sufi untuk bertasawuf, karena para sahabat ini hidup pada zaman Rasulullah. Kemudian yang keempat ini ada ijtihad dari para sufi yang menguraikan pemikiran-pemikiran para sufi ini mengenai ilmu tasawuf. Kemudian yang ketiga ada tujuan serta manfaat ilmu tasawuf. Tujuan dari ilmu tasawuf sendiri yaitu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaatnya yang pertama itu ada untuk mensucikan batin kita, kemudian mengembangkan kerohanian kita, serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyelamatkan umat manusia dari kebingungan karena hilangnya nilai-nilai spiritual. Baik, materi yang kedua ini ada sejarah, latar belakang, serta perkembangan dari ilmu tasawuf. Ini yang pertama ada sejarah munculnya ilmu tasawuf. Ini terdapat dua perbedaan dari sejarah munculnya ilmu tasawuf itu sendiri. Yang pertama ada dari kalangan kaum orientalis serta dari kalangan Islam itu sendiri. Yang pertama dari kalangan kaum orientalis ini mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu terinspirasi dari ajaran-ajaran maupun tradisi Kristen dan India atau Hindu. Padahal belum adanya bukti secara konkret yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu lahir dari ajaran-ajaran yang telah disebutkan. Kemudian yang kedua ini ada pendapat dari kalangan umat Islam itu sendiri. Ini juga terdapat perbedaan pendapat. Ini yang pertama dari Mukhlis Solihin yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu lahir di Syria yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Abu Hisham. Sedangkan Dr. Hamka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu lahir pada saat zaman Rasulullah atau saat Islam itu lahir sendiri. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu faktor munculnya ilmu tasawuf. Ini yang pertama faktor ajaran agama Islam sebagaimana yang terkandung di dalam dua sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua itu faktor kerohanian terhadap isu sosial, politik maupun ekonomi yang terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu reaksi terhadap ilmu fikih dan ilmu kalam. Baik, kemudian ini ada periodisasi dan fase dari ilmu tasawuf. Ini yang pertama ada periode pembentukan pada abad pertama dan abad kedua Hijriah. Kemudian ada periode pengembangan itu pada abad ketiga dan abad keempat Hijriah. Kemudian ada periode konsolidasi itu abad kelima, periode falsafi itu abad ke-6, dan periode pemurnian di mana memurnikan kembali ajaran-ajaran ilmu tasawuf agar sesuai dengan syariat Islam. Kemudian fase dari ilmu tasawuf. Ini yang pertama ada fase zuhud. Kemudian fase pada abad ketiga dan abad keempat Hijriah. Kemudian fase ketiga itu pada abad ke-6 dan abad ke-7 Hijriah.
Kemudian selanjutnya ini ada perkembangan dari ilmu tasawuf. Ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama itu pada masa Rasulullah, di mana kehidupan bertasawuf ini sudah menjadi hal umum terhadap para sahabat tanpa terkecuali, di mana kehidupan Rasulullah ini dijadikan sumber suri tauladan. Kemudian yang periode yang kedua itu pada masa para sahabat, di mana kehidupan para sahabat ini juga dijadikan pedoman para sufi untuk menimba ilmu mengenai tasawuf. Kemudian yang periode yang ketiga itu pada masa para tabi'in, di mana para tabi'in ini merupakan murid langsung dari para sahabat Rasulullah. Kemudian yang keempat ini ada penyebaran dari ilmu tasawuf, di mana pada masa ini ilmu tasawuf itu keluar dari tanah Arab. Perkembangannya di tanah Afrika, India, serta Iran. Dan pada masa ini juga sudah muncul tarekat-tarekat. Baik, materi yang ketiga ini ada syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dari pengertian keempat makna tersebut, yaitu yang pertama ada syariat, yaitu secara bahasa itu artinya hukum atau ketentuan dan seperangkat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dalam hubungannya kepada Tuhannya, terhadap sesama makhluk dan alam sekitar. Kemudian yang kedua ini ada tarekat yang memiliki makna jalan. Kemudian secara istilahnya yaitu pengalaman keagamaan seseorang yang bersifat kerohanian yang dilakukan oleh seorang muslim dengan cara berzikir dan wirid. Kemudian yang ketiga ini ada hakikat. Hakikat di sini berarti sumber dari segala sesuatu. Kemudian secara bahasa juga hakikat artinya benar atau kebenaran. Kemudian jika ilmu hakikat yaitu ilmu mencari jalan kebenaran. Kemudian yang keempat itu ada ma'rifat. Berasal dari kata arafa yang berarti paham atau memahami. Kemudian perbedaan dari keempat makna tersebut. Yang pertama ada syariat, yaitu berupa ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perintah maupun larangan. Kemudian yang kedua itu ada tarekat, yaitu sebuah metode atau jalan menuju zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ada hakikat, yaitu mendalami dan memahami secara tersirat dan tersurat dari makna syariat. Kemudian yang keempat itu makrifat, yaitu ilmu tentang realistis yang berisikan mengenai pengetahuan ilahiyah. Kemudian hubungan dari keempat makna tersebut yakni tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena ini merupakan satu kesatuan untuk mencapai jalan menuju keagungan, untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat hakiki dan abadi. Kemudian dalam pelaksanaannya antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat ini dilakukan secara berurutan. Jadi ini tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, kemudian ini ada objek kajian dari keempat makna tersebut. Ini yang pertama ada syariat. Objek kajiannya yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan. Contohnya yaitu Al-Qur'an. Serta objek kajian lainnya yaitu Al-Hadis dan As-Sunnah. Kemudian objek kajian dari objek kajian dari tarekat. Ini mengenai tata cara pelaksanaan ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diturunkan setiap generasinya sampai kepada masa kita sekarang. Kemudian yang ketiga ini ada objek kajian dari hakikat, yaitu mencari kebenaran mengenai rasa jasmani kemudian dan rasa rohani. Kemudian yang keempat ini ada objek kajian dari makrifat, yaitu objek kajiannya mengenai hati sanubari seseorang.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Lukiana, NIM 4121052. Saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu taholi, tahali, dan tajali. Taholi, yakni penyucian diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir maupun batin. Tahali, yakni menghiasi dan membiasakan diri dengan sikap perbuatan terpuji. Yang ketiga yaitu tajali. Tajali yaitu terungkapnya nur ghaib untuk hati. Selanjutnya faktor pendukung dan cara menuju taholi, tahali, dan tajali. Yang pertama, menghayati segala bentuk ibadah. Yang kedua, riadoh dan mujahadah. Yang ketiga yaitu mencari waktu yang tepat untuk mengubah sikap buruk. Yang keempat yaitu musabah terhadap diri sendiri. Contoh-contoh sikap taholi, tahali, dan tajali. Yang pertama, taholi. Dalam konteksnya, proses taholi berupa membuang sifat buruk pada diri seperti sifat rakus. Yang kedua yaitu tahali. Sesi tahali ini adalah sesi pengisian jiwa yang sudah dikosongkan melalui tahap sebelumnya tahali. Yang ketiga yaitu tajali. Yang pertama, munajat. Secara simpel, kata ini memiliki makna melaporkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kegiatan yang dicoba. Yang kedua yaitu zikrul maut. Sadar akan kenyataan bahwa semua makhluk pasti akan mati. Selanjutnya kelebihan dan manfaat tahali, tahali, dan tajali. Menghindari sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat mulia dapat mempererat silaturahim dan persaudaraan antar penganut agama Islam, bahkan dengan non-Islam. Materi selanjutnya yaitu materi kelima, maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Yang pertama yaitu pengertian maqamat dan macam-macamnya. Maqamat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Macam-macam maqamat yaitu taubat, zuhud, sabar, warok, fakir, tawakal, dan ridho. Yang kedua yaitu pengertian ahwal dan macam-macamnya. Ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah pada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa. Macam-macam ahwal yaitu muqarabah, khauf, roja, tumaninah, uns, dan musyahadah. Yang terakhir yaitu perbedaan maqamat dan ahwal. Dilihat dari segi pelaksanaan, hidayah dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya, serta sifat temporer mudah datang dan pergi atau tidak selamanya ada dan tidak membutuhkan usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Satria dari Ilmu Tasawuf di Pasdip. Di sini saya akan menghafal UTS Ilmu Tasawuf tentang fana, baqo, hulul, iktihal. Pengertian fana, baqo, hulul, dan iktihad dalam tasawuf. Fana dan baqo dari segi bahasa al-fana berarti hilangnya wujud sesuatu. Kalau fana artinya tidak tampak sesuatu, sedangkan al-fahad atau merusak merupakan perubahan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Bako berasal dari kata bakiyah, yaitu dari segi bahasa adalah tetap, sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa pengalaman para sufi, fana selalu diiringi dengan bako, di mana keduanya merupakan kembaran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau serta dapat beriringan, bahwa dimaksud dengan fana adalah lenyapnya sifat-sifat basyariah, akhlak yang terpuji, kebutuhan, serta perbuatan maksiat dari dirinya manusia itu sendiri. Usaha-usaha yang dilakukan yaitu dengan bertaubat, berzikir, beribadah, dan menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Terus ihtihad, menurut pendapat sufi, terminologi adalah penggabungan antara dua hal yang menjadi satu. Ihtihad
merupakan doktrin yang menyimpang di mana di dalamnya terjadi proses pemaksaan antara dua ekstensitas kata 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 yang berawalan dari wahad atau wahadah yang berarti satu atau tunggal. Menurut pendapat Mustafa Zahri yang mengatakan fana dan bako tidak dapat dipisahkan dengan pembicaranya paham atau ikhtidat. Dengan ikhtidat hulul atau hulul berasal dari kata halal yahulul hululan. Kata ini memiliki arti menempati, mistis, menginkarnasi atau hulul juga bermakna penitisan Tuhan ke makhluk atau benda secara harfiah. Hulul mengandung arti bahwa Tuhan tempat dalam tubuh manusia tertentu yang telah lenyap sifat kemanusiaannya yang melalui fana. Hulul menurut keterangan Abu Nasir Al-Tuni dalam Al-Lumah adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya. Sifat dari sifat manusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan. Al-hulul mempunyai dua bentuk, yaitu al-hulul al-jawari, yakni keadaan dua sesi yang satu mengambil tempat pada yang lain tanpa persatuan. Seperti contohnya yaitu air mengambil tempat dalam bejana. Dua al-hulul as-sasarayani, yakni persatuan dua sensi yang satu mengalir di dalam yang lain, sehingga yang terlihat hanya satu esensi seperti zat air yang mengalir di dalam bunga. Al-hulul dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia serta Tuhan bersatu secara rohani. Dalam hal ini, hulul pada hakikatnya istilah lain dari al-ittihad dengan tujuan dari hulul adalah mencapai persatuan secara batin. Menurut pendapat dari Hamka mengatakan bahwa al-hulul adalah ketuhanan atau lahut menjelma ke dalam dari istan atau nahut, serta hal ini terjadi pada saat kebatinan seseorang insani telah suci bersih dalam menempuh perjalanan hidup berbatinnya. Dua, kelebihan dan keutamaan fana, bako, hulul, dan ihtihad dalam tasawuf. Menurut Al-Qusairi, fana yang dimaksud adalah fananya seseorang, dirinya, serta makhluknya. Sebenarnya sebenarnya dirinya tetap ada meskipun makhluk lain ada, tetapi ia tidak sadar lagi pada mereka, pada dirinya. Fana yaitu sifat panas jiwa atau hilangnya sifat-sifat tercela. Bako secara harfiah berarti abadi, sedangkan menurut para sufi, bako adalah sifat abadi yang terpuji serta sifat-sifat Tuhan yang manusia, sifat-sifat Tuhan pada manusia. Dalam pengalaman para sufi, fana selalu dibersamaan dengan bako, di mana keduanya merupakan saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain, serta menyatu sebagai kekemukakan oleh para ahli sufi. Fana adalah hilangnya sifat-sifat basariah, akhlak tercela, kebutuhan, serta perbuatan maksiat dari dirinya manusia itu sendiri. Sedangkan bako adalah sifat-sifat ketuhanan yang abadi, akhlak yang terpuji, ilmu yang kebersihan dirinya dari dosa dan maksiat itu mencapai bako. Ini perlu upaya seperti taubat, berzikir, beribadah, serta menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Setelah mencapai fana dan bako, maka dilanjutkan dengan ihtihad. Ihtihad yaitu menyatukan antara manusia dengan Tuhan. Jika seseorang sufi dapat mengatakan fana, maka pada saat itu dia telah mampu menyatu dengan Tuhan
Tuhannya sehingga wujudnya abadi atau bako. Dalam kombinasi itu ia menemukan esensi jati diri sebagai manusia yang berasal dari Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan iktihad. Ketika terjadinya iktihad yang terlihat dari dua wujud yang berpisahan satu dengan yang lain, karena yang terlihat serta dirasakan hanya satu wujud, yaitu iktihad, bisa terjadi pertukaran antara yang dicintai serta yang mencintai yaitu Tuhan dan para sufi, sehingga upaya ucapannya dinamakan syatoha. Syatohat merupakan kalimat yang isinya dianggap baik, walaupun secara dohir dapat mendengarkannya jelek dikarenakan maka lahir dalam ucapan-ucapan itu sering bertentangan dengan prinsip-prinsip menurut syariat Islam. Bahkan para ulama syariat memang istilah ini bertentangan dengan Islam karena dalam isi dari kalimat-kalimat satohat itu terkandung keliruan atau penyimpangan dari ajaran agama Islam, syariat Islam. Selanjutnya yaitu konsep hulul. Hulul pada hakikatnya telah lain dari iktihad. Tujuan dari hulul adalah ketuhanan, tolakut menjelma ke dalam dirinya insan atau nahut, dan hal ini terjadi pada saat kebatinan seseorang insan telah mensuci bersih jalan penuh perjalanan hidup kebatinan. Persatuan antara sifat ketuhanan serta kemanusiaan tersebut terjadi dalam bentuk hulul dengan melenyapnya al-nahut. Seseorang hamba harus memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. 3. Usaha-usaha yang diperlakukan menuju fana, baqo, ulul, dan iktihad dalam ilmu tasawuf, yaitu paham, fana, baqo, dan ulul yang ditunjukkan untuk mencapai iktihad itu dipandang oleh para sufi sebagai sejarah dengan konsep Liga al-Alabi menemui Tuhan melalui fana dan baqo, merupakan jalan menuju berjumpanya dengan Tuhan. Terus yang kedua yaitu konsep mahabbah, rajah, dan khauf. Mahabbah, kata mahabbah berasal dari kata ahabbah yuhibbu mahabbatan. Secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau mencintai atau cinta yang mendalam. Menurut Jamil Sahlibah dalam Mujab al-Fasafi mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-bahat, yakni cinta lawan dari benci, dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, seperti cintanya seseorang yang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya. Cintai orang tua pada anak-anaknya, seseorang pada sahabatnya, suatu bangsa terhadap tanah airnya, atau seorang bekerja pada pekerjaannya. Mahabbah pada tingkatannya berarti suatu usaha sungguh-sungguh serta seseorang mencapai tingkat kerohaniannya dengan tercapainya gambaran mutlak dengan cintanya kepada Tuhan, serta kata mahabbah disebut digunakan untuk menunjukkan pada suatu paham atau aliran dalam tasawuf. 2. Alat untuk mencapai mahabbah. Para ahli tasawuf menjawab dengan menggunakan pendekatan psikologi, yaitu pendekatan yang memiliki adanya potensi rohani yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Terus pendapat dari Harun Nasution dalam bukunya Falsafah dalam Mistis dalam Islam mengatakan bahwa alat untuk memperoleh ma'rifat oleh sufi disebut sir, dengan mengutip pendapat Al-Khusairi
Harun Nasution mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 3 alat yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan, dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, bahwa alat tersebut mencintai Tuhan adalah roh, yaitu roh yang sudah dibersihkan dari dosa serta maksiat serta dikosongkan dari kecintaannya kepada segala sesuatu, melainkan hanya diisi oleh cinta kepada Allah atau Tuhan. Roh yang digunakan untuk mencintai Tuhan itu telah dianugerahkan kepada Tuhan kepada manusia sejak kehidupannya dalam kandungan ketika umur 4 bulan, di dalam kandungan selama 4 bulan. Alat untuk mahabbah itu sebenarnya telah diberikan oleh Tuhan. Manusia tidak tahu sebenarnya hakikat roh itu. Yang mengetahui hanyalah Tuhan. Yang ketiga yaitu rajah dan khauf. Rajah menurut kalangan kaum sufi, rajah dan khauf berjalan seimbang serta saling mempengaruhi. Rajah dapat berarti berharap atau optimistis, yaitu perasaan senang hati karena menanti sesuatu yang diinginkan serta disenangi. Rajah terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu rajah al-awam atau harapan orang awam. Yang dimaksud adalah harapan mendapatkan sebaik-baiknya tempat kembali serta sebaik-baiknya pahala. Yaitu yang kedua rajah al-hasahah, harapan orang khusus, yaitu penuh harapan memperoleh ridho serta selalu dekat dengan Allah, mempunyai itu dengan selalu ingin berharap kepada Allah. Rajah al-khusah atau harapan orang yang paling khusus, yaitu harapan memungkinkan untuk suhud atau menyaksikan atau meningkatkan pengetahuan mengenai rahasia-rahasia Allah. Setiap orang yang berharap adalah juga yang takut kepada khauf. Orang-orang yang berharap untuk sampai suatu tempat tepat waktunya, tentu ia takut terlambat. Ia mempercepat jalannya. Begitu pula orang yang berharap ridho serta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rasa takut akan siksaan. Yang kedua yaitu khauf. Khauf menurut bahasa khauf berarti dari bahasa Arab yang berarti ketakutan. Khauf merupakan kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, merupakan kata sifat yang bermakna takut atau gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Sedangkan takut sebagai kata sifat memiliki beberapa makna, yaitu seperti merasa getar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dalam istilah tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya. Menurut pendapat Al-Ghazali, khauf atau takut dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu khauf al-amam, yaitu takut akan hukuman serta keterlambatan pahala. Yang kedua khauf al-hasahah, yaitu takut akan keterlambatan atau teguran. Yang ketiga yaitu khauf al-khasafah yaitu takut akan ketertutupan dengan nampaknya keburukan budi pekertinya. Khauf berkaitan dengan rojah, seseorang hamba akan dekat intim dengan Allah, akan merasa ketakutan yang luar biasa kepadanya.
Namun pada saat kebersamaan seorang hamba juga merasa raja, harapan yang besar akan melimpahnya serta mampu ampunan dari Allah. Raja dan khauf saling berhubungan serta kekurangan khauf menyebabkan seseorang lalai terhadap serta berani berbuat maksiat, sedangkan khauf yang berlebihan akan menjadikan putus asa serta pesimis. Itu juga sebaliknya, apabila sikap rejah terlalu besar, hal itu akan membuat seseorang menjadi sombong serta meremehkan amalan karena rasa optimisnya yang berlebihan. Yang keempat yaitu macam-macam rojah dan khauf. Macam-macam rojah. Dua bagian tersebut, rojah yang terpuji pelakunya, sedangkan satu lain adalah rojah, yaitu yang tercela. Seseorang berharap disertai dengan amalan taat kepada Allah SWT dan atas cahaya Allah. Ia senantiasa mengharapkan pahalanya. Dua, seseorang yang berbuat dosa lalu bertobat darinya senantiasa berharap ampunan kepada Allah, kebaikannya serta kemurahannya. Yang ketiga, adapun yang menjadikan pelakunya tercela adalah seseorang yang terus-menerus dalam kesalahannya, lalu mengharap rahmat kepada Allah tanpa dibarengi amalannya. Raja yang seperti ini hanya angan-angan belakang saja atau sebuah harapan yang dusta. Yang kedua, macam-macam khauf. Khauf yaitu khauf tabi'i, seperti amalan yang orang takut hewan buas, takut tenggelam. Maka rasa takut seperti ini tidak membuat orang tercela. Akan tetapi apabila rasa takut ini menjadi sebab dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal ini haram. Yang kedua, khauf ibadah. Khauf ibadah adalah seseorang yang merasa takut kepada sesuatu sehingga membuatnya tunduk untuk beribadah kepadanya. Maka yang seperti ini tidak boleh ada kecuali ditunjukkan kepada Allah Ta'ala. Adapun menunjukkan kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang ketiga yaitu khauf sir, yaitu hal orang takut kepada penghuni kubur atau wali yang berada di kejauhan serta tidak bisa mendatangkan pengaruh baginya, akan tetapi dia merasa takut kepadanya. Para ulama pun menyebutnya sebagai bagian dari syirik. Yang kelima yaitu manfaat dan peran mahabbah, rojah, dan khauf. Aktualisasi cinta kepada Allah bukan hanya dalam bentuk keindahan bersikap serta berhubungan dengannya sebagai zat yang dicintai. Allah sendiri menegaskan bahwa di antara bentuk cinta seseorang hamba, bentuk cinta kepada hambanya kepadanya adalah dengan menunjukkan rasa cinta kepada hambanya dalam bentuk memberikan perhatian serta meletakkan tangan meringankan beban mereka. Contohnya yaitu menjenguk orang sakit, memberi makan, minum, pakaian, serta lain-lain. Itu artinya cinta kepada Allah harus diberikan dengan lahirnya sikap-sikap sosial seseorang kepada sesamanya, di mana sikap sosial tersebut tidak lain kecuali sikap ihsan kepada sesama, terutama kepada mereka yang sangat yang membutuhkan bantuan. Adanya sikap ihsan kepada dirinya seseorang hamba akan menjadi semacam jaminan baginya untuk merasakan kecintaan kepada Allah kepadanya. Makalah masabah atau rasa cinta kepada Allah
mewarnai tradisi keseharian sebuah masyarakat, maka akan terciptanya atmosfer masyarakat yang damai, tentram, dan sentosa. Setiap warga masyarakat akan berbuat serta bersikap dengan sikap layaknya seseorang merasa senantiasa diawasi Allah Kekasihnya yang selalu rindukan cinta serta kasih sayang kalah indahnya. Masyarakat yang saling mencintai sama dengan landasan-landasan mahabbah kepada Allah seperti pernah dibina oleh Rasulullah dengan mengingat rasa cinta juga komunikasi utama yaitu kaum muhajirin serta kaum ansor, sedangkan kauf dan rajah itu ibarat dua macam obat yang dengan keduanya hatinya diobati. Kelebihan keduanya menurut penyakit yang ada apabila ada pendominasi penyakit amalan dari siksaan Allah serta tertiup dirinya, maka khauflah yang lebih utama. Jika yang lebih keras putus asanya serta hilangnya harapan dari rahmat Allah, maka rajahlah yang lebih utama. Kekerasan khauf lebih utama karena perbuatan maksiat serta tertipu dirinya atas manusia lebih keras jika dirinya dari tempat terlebitnya kaum dan kaf rajah, maka rajah lebih utama karena ia mendapatkan siraman dari laut rahmat Allah SWT. Amalan atas rajah lebih tinggi daripada atas khauf karena hamba yang paling dekat dengan Allah adalah yang saling mencintai dan cinta itu diluarkan dengan rojah. Ini menunjukkan bahwa ibadah atas harapan lebih utama, namun kebanyakan manusia lebih patut khauf daripada rajah karena banyaknya perbuatan maksiat manusia pada masa lalu. Ini lebih patut bagi mereka kekerasan takut dengan syariat tidak membawa mereka pada putus asa, meninggalkan pekerjaan serta putus harapan dari ampunan Allah SWT. Sebab permasalahan kerja serta membawa kepada terjerumusnya dalam perbuatan maksiat, maka demikian itulah putus asa bukan khauf. Sesungguhnya khauf adalah yang menggerakkan kepada pekerjaan, menguruhkan semua hawa nafsu, syahwat, menunjukkan hati dari kecenderungan pada dunia dan membawanya menjauhkan diri dari dunia. Inilah khauf yang terpuji. Terima kasih atas hafalan ilmu tasawuf saya ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.